Di Desa Balongsari, di Karawang, berdiri Monumen Perjuangan Rawagede, saksi bisu tragedi kelam pasca kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Desember 1947, Belanda mengepung Dusun Rawagede untuk mencari pejuang Republik. Namun, karena warga tidak memberikan informasi yang cukup, sebanyak 431 orang penduduk dieksekusi tanpa adanya pengadilan. Sebagian dari korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sempurna Raga yang berada tepat di belakang monumen tersebut. Jadi kita dari awal bangunan yang tadi diceritakan dan katakan Pak Tayo Permadi berbincang-bincang dengan para saksi hidup, akhirnya beliau terketuk isi hatinya. Udah, akan saya kasih cindera mata dari saya untuk menghargai para pahlawan yang ada di Rawagede. Saya buatkan dengan filosofi bangunan menggambarkan hari kemerdekaan. Monumen berbentuk piramid ini menampilkan relief sejarah, patung emas kakak beradik Adul dan Atung, serta diorama penuh menggambarkan peristiwa berdarah tersebut. Kini, monumen kerap dipenuhi anak-anak yang bermain usai sekolah, memanfaatkan wifi gratis untuk berselancar atau bermain game bersama. Gelak tawa mereka menciptakan suasana hidup, menghadirkan kontras puitis dengan masa lalu yang pernah merenggut ratusan nyawa di tempat ini. Namun sayangnya, kondisi monumen cukup memprihatinkan. Dinding keropos, informasi sejarah yang kusam, diorama berdebu, ruangan yang berubah fungsi jadi gudang, hingga pencahayaan dan sirkulasi udara pun kurang terawat. Monumen ini bukan sekedar bangunan, melainkan pengingat harga mahal sebuah kemerdekaan yang kini dinikmati berkat pengorbanan para pendahulu. Untuk kelembagaan sosial di masyarakat setempat ini kira-kira itu ada tingkatan normanya nggak Pak? Sama kalau misalkan beliau melanggar, ada nggak sanksinya? Mungkin kalau pertanyaan itu kalau beliau melanggar, mungkin kalau dipertanyakan melanggar di mana ya nggak ada. Jadi karena memang dulu kewajiban beliau menjaga negara, mungkin bermarkas di Rawagede, karena dulu yang bisa memberi makan para pejuang itu orang Rawagede. Karena orang Rawagede sampai hari ini masih ada yang punya sawah 100 hektar nih. Jadi beliau daripada susah mungkin yang ngasih logistiknya di Rawagede, udah bermarkas aja di Rawagede. Kayak menurut beliau tidak melanggar HAM, tidak melanggar apa, dia menjaga negaranya pada waktu itu. Itulah merasa kebanggaan untuk warga Rawagede pada waktu itu di situ. Karena apa? Di Rawagede karena orangnya jiwanya jiwa pejuang semua. Jadi bukannya istilahnya ada pelanggaran, kan merasa bangga beliau. Warga Rawagede merasa bangga. Mereka ini antusias begitu kedatangan dari pejuang Panji Malela, SP88 yang lain sebagainya. Mungkin bermarkas di Rawagede, beliau merasa